Kusni Kasdut, seorang laki-laki yang lahir di bulan Desember tahun 1929, bernama asli Ignatius Waloyo. Ia terlahir sebagai pemuda miskin, anak dari pasangan petani miskin bernama Wonomejo dan Bok Cilik di Tulungagung, Jawa Timur. Ia ditinggal meninggal dunia oleh ayahnya sejak berumur 5 tahun dan kemudian tinggal bersama ibunya dengan hidup yang sangat miskin. Di masa kecilnya ia sering berkeliaran di terminal bis Kota Malang. Ia menjajakan rokok dan permen pada para penumpang bis yang baru datang. Sementara ibunya yang hidup menderita tinggal di daerah miskin, Gang Jangkrik, Wetan Pasar, Malang. Kusni yang tak tahan hidup di rumah tanpa melakukan apapun selain diberi makan, merasa dihimpit tentang asal-usul dirinya yang ia sendiri tak tahu. Hal inilah yang mendesak dirinya untuk berontak. Ketika masa penjajahan Jepang di Indonesia, Kusni muda bergabung dengan tentara pembantu yang bernama Heiho. Kusni ditempatkan di Batalion Matsamura, Kota Malang. Selain itu, Kusni juga sempat belajar sampai kelas 2 sekolah teknik. Pada masa revolusi kemerdekaan pada 19 Agustus 1945, secara tak resmi Kusni bergabung dengan Laskar Rakyat yang tergabung di dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang bahu-membahu bersama TNI di daerah Rampal, Malang. Kusni bergabung dengan tentara pelajar pimpinan Mas Isman. Bersama pasukan Laskar tersebut ia bergerilya hingga Surabaya menghadapi serangan pasukan Sekutu dan Inggris. Setelah pasukan Inggris berhasil dipukul mundur, para orang yang tergabung dalam Laskar Rakyat tersebut membuat kelompok-kelompok mereka sendiri. Kusni pun memutuskan pergi ke Yogyakarta untuk bergabung dengan Laskar Barisan Bambu Runcing yang rencananya akan merebut kota Bandung. Akan tetapi ketika sampai di Madiun, Kusni malah bergabung dengan Laskar Brigade Teratai, yang ternyata anggota dari Laskar tersebut selain terdiri dari TNI, kebanyakan berasal dari kalangan dunia hitam seperti pencopet, perampok, germo, dan wanita panggilan. Di dalam Laskar inilah Kusni ditugaskan sebagai staf pertempuran ekonomi, di mana tugasnya antara lain mengambil emas dan berlian milik warga keturunan Tionghoa yang akan digunakan untuk modal perang. Dan Kusni merasa bangga atas apa yang sudah ia lakukan tersebut. Saat berada di Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Kusni menemukan meriam tentara Belanda. Kemudian ia dan warga mendorong meriam tersebut sejauh 20 km untuk diserahkan kepada segerombolan prajurit untuk modal melawan Belanda. Seluruh usahanya selama 4 tahun ikut berjuang membuatnya merasa bangga. Apalagi menurut pengakuannya, ia sering menyumbang harta hasil rampasan dalam operasinya untuk kepentingan perjuangan. Kusni beberapa kali tertangkap oleh pasukan Belanda. Ia dipukuli dan dijebloskan ke penjara. Ia kemudian dikenal seperti belut yang licin dan dijuluki Kancil karena selalu berhasil meloloskan diri. Tak seperti pejuang lainnya, di saat situasi normal ia tak bisa tergabung dalam TNI sementara Kusni tak punya pekerjaan. Setidaknya ada 2 versi terkait kegagalannya bergabung dengan TNI. Pertama, dikutip dari paparan riset para jagoan 2011, Kusni merasa pemerintah tak berjasa kepada veteran seperti dirinya. Ia merasa sakit hati dan menolak masuk tentara. Kedua, Kusni tak memenuhi persyaratan. Ia gagal dalam seleksi administrasi dan kesehatan dikarenakan kaki Kusni terdapat bekas luka tembak. Selain itu, ia juga tak berasal dari kesatuan resmi TNI saat berjuang. Diketahui ia bergerak sendiri tanpa arahan TNI sehingga tak bisa masuk militer. Apapun versinya, pada akhirnya Kusni gagal masuk TNI sekalipun ia sudah ikut berjuang. Ia merasa kecewa dan sakit hati. Pada saat yang bersamaan kondisinya yang sama sekali tak punya uang juga makin terhimpit. Kusni akhirnya kembali ke Surabaya dan bertemu dengan beberapa bekas rekan pejuang, salah satunya Subagio. Subagio mengajak Kusni memeras dengan modus penculikan saudagar kaya. Mereka berhasil mendapatkan uang senilai Rp600.000, di mana jumlah ini adalah jumlah yang tak kecil pada zaman itu. Uang hasil dari pemerasan tersebut dibagikan Kusni secara merata kepada para sesama pejuang. Aksi ini yang juga menjadi aksi kejahatan pertama Kusni. Setelah kejadian ini, ia selalu menggunakan nama Kasdut dalam aksi kejahatan selanjutnya.
Hasil dari perampokan ini sering dibagi-bagikan kepada kaum miskin, seperti yang dilakukan jagoan Betawi Pitung menjelang pergantian abad ke-19 ke-12 hingga ia dijuluki sebagai Robin Hood. Aksi brutal lainnya, Kusni bersama komplotan Bir Ali atau Muhammad Ali asal Cikini Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, merampok warga keturunan Arab bernama Ali Bedjenet pada tahun 1960. Ali Bedjenet dirampok pada sore hari ketika keluar dari rumahnya di kawasan Awab Al-Hijri atau Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kebon Sirih. Bedjenet tewas bersimbah darah di berondong peluru yang ditembak dari dalam mobil jeep yang dikendarai oleh Kusni. Peristiwa ini sangat menggemparkan ketika itu, karena masalah perampokan dengan membunuh korban belum banyak terjadi seperti sekarang. Aksi nekat komplotan Kusni Kasdut lainnya adalah merampok perhiasan koleksi Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ia dan kawannya berhasil menggondol perhiasan emas dan 11 berlian senilai 2,5 miliar rupiah pada 30 Mei 1963. Kusni bersama Herman, Budi, dan Sumali merampok dengan mengenakan seragam polisi. Mereka semua menenteng senjata laras panjang jenis Vickers buatan Jerman dan Jepang. Mereka dengan mudah masuk ke dalam museum karena para penjaga menyangka mereka adalah polisi yang tengah melakukan inspeksi. Herman dan Sumali mengelabui petugas jaga dengan segudang pertanyaan, sementara Kusni naik ke lantai atas tempat koleksi benda-benda pusaka disimpan. Kusni bergerak cepat. Berbekal sebuah obeng besar, ia membobol lemari pajangan perhiasan kuno. Setidaknya ada 11 perhiasan berlian yang diambilnya. Kusni langsung kabur hingga membuat dua penjaga curiga dan berteriak. Akan tetapi kedua penjaga tersebut seketika ambruk ditusuk pisau belati milik Herman dan Sumali. Komplotan Kusni Kasdut berhasil kabur dengan menaiki mobil jeep. Di tengah jalan mereka berpencar dan berkumpul kembali di sebuah rumah di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Kusni berusaha menjual barang hasil curiannya secara bertahap di Surabaya. Sebagian berlian dijual dengan harga Rp3.250.000 melalui perantara. Sang perantara mendapatkan bagian Rp250.000. Kusni mendapatkan bagian Rp1.000.000. Sisanya Rp2.000.000 dikirimkan kepada Herman dan Sumali di Jakarta. Akan tetapi ketika akan menjual sisa hasil rampokannya, Kusni mengalami masalah. Perantara yang biasanya membantunya ternyata sudah diawasi oleh polisi. Rupanya polisi sudah mengendus jejaknya karena Herman, Budi, dan Sumali sudah tertangkap terlebih dahulu. Kusni akhirnya berhasil diringkus oleh polisi. Namun ketika ia akan dibawa ke kantor polisi setempat, Kusni berhasil kabur dengan menumpang mobil pick-up hingga polisi berhamburan mengejarnya. Saat hendak turun dari mobil pick-up tersebut, kaki Kusni berhasil tertembak hingga membuatnya jatuh dan terguling hingga pingsan. Kusni akhirnya divonis mati oleh pihak pengadilan pada tahun 1964. Selama menunggu eksekusinya, Kusni dipenjara di Lembaga Permasyarakatan Lowokwaru, Malang. Kusni tercatat beberapa kali pindah penjara, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Ia juga tercatat sudah 8 kali kabur dari penjara. Ia terakhir kali melarikan diri pada tanggal 10 September 1979 sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya pada saat itu Kusni sudah mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Soeharto. Saat itu Kepala Polri Lejen Awaludin Jamin memerintahkan semua polisi di Jawa untuk mencari Kusni Kasdut yang kabur. Hingga setelah 1 bulan kemudian pada tanggal 17 Oktober 1979, Kusni berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Surabaya. Ia bahkan sempat menerjang para polisi tersebut. Selain itu, di tempat persembunyian Kusni ditemukan senjata Vickers dengan 50 butir peluru. Ia kemudian dijebloskan ke lapas Kalisosok, Surabaya. Saat berada di sel penjara, Kusni menerima kabar penolakan gerasi melalui keputusan Presiden nomor 32/G tahun 1979 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Menjelang eksekusi mati, Kusni pasrah dan bertobat. Kusni dibaptis menjadi seorang Katolik dengan nama Ignatius Waloyo oleh Romo Theodorus Tandia Sukmana. Di hari-hari senggangnya, Kusni menghabiskan waktu dengan melukis gereja Katedral Jakarta. Menariknya, ia melukis dengan gerbong pisang 4 bulan setelah pelarian terakhirnya.
Hingga pada akhirnya Kusni harus menghadapi regu tembak pada tanggal 16 Februari tahun 1980. Kini lukisan Kusni Kasdut dipajang di sudut lantai 2 Museum Katedral Jakarta.